Ya, puji Tuhan, Saudara sekalian, kita sama-sama akan baca ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-28 kita akan baca bergantian ya, sampai ayat yang ke-37. Injil Yohanes 18, 28. Atau kita baca saja sama-sama ya. 2, 3. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran." Kita hari ini akan bahas tentang kalimat yang sering kali kita ucapkan ya di dalam Credo Rasuli. Bahkan sebagian besar gereja Protestan ya, bukan cuma menyampaikan di gereja ya, tetapi itu sudah jadi hafalan ya. Bahkan kalau di mana Bapak Ibu Saudara sekalian misalnya pancing ya orang Kristen atau orang Protestan, "Aku percaya kepada Allah Bapa." Langsung lancar ya. Dihafal. Tetapi harusnya Bapak Saudara sekalian ini bukan cuma sekedar dihafal ya. Apalagi ketika kita ada di kalimat ini ya. Kalimat ini kalau cuma disebutkan itu akan lalu begitu saja. Tetapi kalau kalimat ini kita dalami dan mengerti betapa dalamnya penderitaan Kristus. Jadi kita tidak akan hanya asal menyebutkan kredo ini. Tetapi kita menyebutkan dengan penuh kesadaran bahwa ternyata Yesus itu bukan cuma sekedar mati. Ya, tapi dia betul-betul mengalami yang namanya penderitaan yang luar biasa. Ya. Penderitaan yang sulit ditanggung oleh manusia biasa. Karena berkali-kali dikatakan bahwa dia datang itu sebagai raja. Dia datang, dia adalah seorang raja di atas segala raja. Dengan kemuliaan, dengan keberadaannya yang tinggi. Tapi kemudian dia menjelma sebagai firman menjadi manusia dengan segala macam penderitaan yang dia alami selama dia ada di dunia. Coba tampilkan kembali ayat yang ke 29 kalau nggak salah. Mulai dari 29. Kita lihat di situ. Atau 30 coba, 30. Nah, jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Bapak Yesus. Kita lihat bagaimana Yesus itu dicap sebagai apa? Penjahat. Apa kejahatan yang dia lakukan? Apa kesalahan yang dia sudah lakukan?
tapi dia dituduh, dia difitnah. Itu penderitaan yang sangat luar biasa. Ya, siapa di sini yang pernah difitnah? Bukan perbuatan kita, tapi kita dituduh. Gimana rasanya? Apalagi ini, tuduhan ini bukan main-main, apa? Penjahat, padahal apa yang dia lakukan? Dia sembuhkan orang sakit, dia bangkitkan orang mati. Apalagi? Dia melakukan mujizat, dia ubah air menjadi anggur. Tapi dia dikatakan sebagai apa? Penjahat. Sakit nggak Bapak Saudara sekalian? Sakit nggak? Kalau kita nolong seseorang ya dengan sepenuh hati, ya kita berbuat baik, tiba-tiba kita dituduh penjahat. Waduh, sakitnya itu kemana-mana sakitnya, betul nggak? Jadi ketika kita ngomong aku percaya bahwa Yesus menderita, benar nggak? Dia menderita, benar. Ya. Lanjut mungkin ayat 31 coba lihat. Kata Pilatus kepada, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu, kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Kita lihat bagaimana Yesus itu ketika dia ditangkap, dia apa ya istilahnya, kalau orang Surabaya, orang Jawa bilang dipingpong ya. Sini, sana, dan sebagainya. Karena memang tidak ada kesalahan, yang namanya orang tidak bersalah, tetapi dituduh bersalah. Itunya sakitnya minta ampun Bapak Saudara sekalian. Ya. Jadi bukan cuma sakit menderita secara fisik, ya nanti kita akan lihat selanjutnya. Tetapi siksaan secara mental, itu betul dialami oleh Tuhan Yesus. Ayat 32. Ayat 32. Baca sama-sama 2-3. Demikianlah hendaknya supaya genaplah apa? Firman Yesus yang dikatakannya untuk apa? Menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Dan lebih sakit lagi, wah ternyata Yesus sendiri sudah tahu. Bahwa dia itu akan mengalami hal seperti itu. Ya. Sakit banget Bapak Saudara sekalian. Yesus sendiri yang sudah menyatakan bahwa dia akan mengalami hal itu. Kalau tiba-tiba mungkin kita disakiti, ya itu rasanya mungkin masih lebih ringan daripada kita sudah tahu, waduh nanti saya akan menderita, saya akan mengalami. Itu sesuatu yang sangat menekan. Itu adalah penderitaan yang dalam yang dialami di dalam batin. Sampai ke sumsum itu, ya, penderitaan itu. Karena dia memang sudah tahu. Buktinya apa? Coba kita lihat. Tadi pagi juga sudah kita bahas. Markus pasalnya yang ke-8 ayat 32. Ya. Markus 38. Markus 38. Markus 8, ya. Ayat 31. Markus pasal 8. Ini firman atau apa yang disampaikan oleh Yesus ya tentang cara dia mati. Bisa ditampilkan? Markus pasal 8. Penderitaan yang sangat dalam ya. Yuk baca sama-sama 2-3. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus apa? Menanggung banyak penderitaan. Nah, Yesus ngomong Bapak Saudara sekalian. Anak manusia itu siapa? Yesus sendiri. Firman yang menjadi manusia. Dia menyampaikan bahwa dia itu akan mengalami banyak penderitaan. Saudara, kalau kita tahu misalnya ya, suatu saat nanti kita akan menderita, sebetulnya penderitaan itu bukan kita alami saat kita mengalaminya, tapi penderitaan sudah kita alami sejak kita mengucapkannya. Kita mengetahui bahwa kita akan menderita, kita sudah mulai menderita. Dan Yesus alami situasi ini. Ya, menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan hari ketiga. Markus pasal 9 ayat 31 juga kita lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah situasi di mana Yesus sebetulnya sedang memberitahukan bahwa ini loh yang akan saya alami. Oke, ayat 31 Markus pasal 9. Sebab ia sedang apa? Mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia
akan diserahkan dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan 3 hari sudah ia dibunuh, ia bangkit. Diberitahukan Bapak Saudara sekalian. Dan betapa menderitanya Yesus ya. Karena dia akan mengalami situasi seperti ini. Pasal 10 masih tetap di Markus. Ayat 32, pasal 10. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Lanjut, 33. Katanya sekarang kita pergi ke Yerusalem, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan itu betul-betul terjadi. Pilatus bukan orang Israel. Ya. Diserahkan saudara sekalian. Kita lihat betapa Tuhan Yesus betul-betul menderita. Ya. Dia bukan cuma sekedar mati. Tapi dia menderita. Bahkan dia dihukum. Dan kemudian dikubur sampai akhirnya dia masuk dan turun ke dalam alam maut. Pertanyaannya, saudara sekalian, kenapa Yesus harus disalib? Kenapa dia harus mengalami penderitaan itu? Ya. Kenapa dia harus mengalami penderitaan? Karena apa? Upah dosa adalah maut. Masalahnya dosanya siapa? Ya. Dosa siapa? Dosa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Betapa penderitaan Yesus itu sebetulnya ya dia mengalami ketidakadilan, ya. Dia mengalami penderitaan akibat dari sesuatu yang bukan perbuatan dia. Siapa di sini yang pernah disalahkan walaupun bukan kesalahan kita? Siapa yang pernah disalahkan? Gara-gara orang lain kita yang akhirnya kena getahnya. Ada? Ada ya? Pernah mengalami seperti itu? Sakit nggak? Kecewa? Luka hati? Waduh, terluka. Nah, Yesus mengalami Bapak Saudara sekalian. Bahkan dia punya niat yang mulia, ya kan? Dia punya tujuan yang mulia. Bahkan orang yang dia selamatkan, yang tuduh dia, salibkan dia di depan Pilatus. Ya. Dia datang jauh-jauh tinggalkan surga. Ya. Supaya datang menyelamatkan manusia, tapi justru orang-orang yang mau ditolong itu yang tuding-tuding, yang tuduh dia. Yang memaksakan, bahkan Pilatus pernah menyampaikan 2 pilihan. Silakan pilih, Barabas atau Yesus. Siapa Barabas? Barabas adalah seorang penjahat, pemberontak. Ya. Dan mereka tahu dia pemberontak. Bayangkan di depan penjahat, Yesus disuruh pilih, orang-orang disuruh pilih. Mau pilih Yesus yang menyembuhkan orang, yang membangkitkan orang, yang merubah air jadi anggur, yang melakukan banyak mujizat. Yang sungguh-sungguh mengasihi mereka. Disuruh pilih Yesus atau Barabas yang merugikan mereka, yang membuat mereka seringkali ketakutan. Tapi mereka pilih Barabas. Bukan main ya Bapak Saudara sekalian, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itu semua dia lakukan karena dosa kita. Ya, karena dosa kita. Menurut Bapak Saudara sekalian, apa itu dosa? Apa itu dosa? Kita baca saja. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Yuk baca sama-sama. Bisa ditampilkan? 1 Yohanes 2 ayat 16.
Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan apa? Daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan berasal dari dunia, sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan atau kehendak Bapa. Ya. Itu adalah dosa. Dosa seringkali dilakukan gara-gara keinginan mata. Ya. Dosa juga terjadi karena apa? Keinginan daging. Dosa terjadi gara-gara keangkuhan hidup. Kalau begitu mungkin bisa ada yang sebutkan dosa secara spesifik apa? Apa itu dosa? Apa? Apa itu dosa? Bohong. Sampai di sini pernah bohong? Katakan ya. Nah. Siapa di sini yang pernah sombong? Yang pernah sombong katakan ya. Nah. Kan banyak ya dosa itu. Dosa itu bohong, sombong, iri hati, serakah, apa lagi? Tadi pagi banyak jawaban tadi pagi. Ada yang jawab apa namanya? Selingkuh. Apa lagi? Ada yang jawab apa lagi? Tadi pagi itu. Berkata-kata kotor, berpikiran jelek tentang orang lain, ngerasani orang. Apa itu ngerasani? Gosipin orang, ya, fitnah. Dan gara-gara kesalahan kita yang demikian, gara-gara mulut kita yang kotor, gara-gara pikiran kita, itu semuanya menyebabkan Yesus disalib. Dia menderita. Bayangkan Bapak Saudara sekalian. Gara-gara perbuatan kita, gara-gara sikap dan perilaku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu yang menyebabkan Yesus disalib. Kenapa itu harus disalib? Karena dan dosa yang dilakukan manusia, ya, itulah dosa yang mengikat, dosa yang membelenggu. Sehingga manusia itu terikat oleh dosa. Makanya kecenderungan manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Manusia itu cenderung terus berdosa, terus memberontak. Walaupun menyadari bahwa dosa itu salah, dosa itu berakibat fatal, tapi manusia tetap melakukan dosa. Sehingga kalau mengikuti manusia, Bapak Saudara sekalian, dengan standarnya Tuhan, tidak akan ada satupun manusia yang bisa masuk surga. Ya. Karena dosa ini luar biasa. Ya. Roma pasal 6 ayat 23, firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Diakibat dosa itu maut, dan kabar buruknya adalah apa? Semua manusia sudah berdosa, Roma 3:23. Semua manusia, tidak ada satu orang pun manusia yang tidak berdosa. Ada yang bertanya, bagaimana dengan anak-anak kecil yang baru lahir? Apakah dia berdosa? Kenapa dia berdosa? Karena memang manusia, semua keturunan Adam, ya, sudah punya label manusia berdosa, walaupun dia belum berbuat apa-apa waktu dia lahir. Seperti saya sering kali kasih analogi, singa itu, apakah nanti dia dikatakan binatang buas saat dia menerkam orang atau dia menerkam mangsa, atau waktu dia lahir, dia sudah dikategorikan sebagai binatang buas? Apa nanti dia sudah cakar orang baru dikatakan binatang buas, atau saat dia lahir singa itu sudah dikatakan binatang buas? Saat lahir ya, belum menerkam orang tapi dia sudah dikatakan sebagai binatang buas. Manusia, walaupun dia belum berbuat apa-apa pas lahir masih gitu, tetap manusia lahir sebagai manusia yang berdosa karena dia keturunan Adam yang berdosa. Dosa yang melekat kepada manusia, itu yang akan menyebabkan manusia itu menuju kepada yang namanya kebinasaan. Dosa yang melekat kepada manusia tidak bisa diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Jadi artinya dengan cara, dengan daya manusia, tidak akan membuat manusia itu bisa masuk ke dalam surga. Karena tuntutan Tuhan itu apa? Sempurna. Matius pasal yang
5 ayat 48. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Bagaimana mungkin manusia bisa masuk surga dengan kondisi kehidupan yang sering kita terikat oleh dosa. Bayangkan betapa, saya bukan memuji dosa ya, betapa hebatnya dosa itu. Bahkan orang yang sudah tahu tentang dosa masih berbuat dosa. Orang yang mengkhotbahkan tentang dosa masih berbuat dosa. Jadi cara manusia tidak ada yang satu pun yang mampu untuk menyelesaikan dosa itu. Maka Yesus datang, Sang Firman, dia harus menjelma jadi manusia untuk memikul, untuk menanggung dosa itu. Ya. Dan untuk menyelesaikan dosa itu betul-betul dia mengalami situasi yang luar biasa. Mari kita buka Yesaya pasal 53. Ayat 3 sampai 5. Yesaya 53 3 sampai 5. Baca sama-sama 2, 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ini semua berbicara tentang Yesus. Yesus saja orang yang baik, ya, orang yang sangat baik, tidak berdosa sama sekali, tetapi dia dihina dan dihindari orang. Siapa di sini yang pernah dihina dan dihindari orang? Wis, ojo berteman dengan dia. Dibully. Ada? Memang sakit hati loh Bapak Saudara sekalian kalau dibully ya, dihindari orang. Wis ikut komane, wis buyar. Kalau kita tahu ada orang-orang mungkin ngomong pas kita datang ada orang-orang ngomong begitu, dia datang lagi, yuk kita bubar. Kira-kira sakit hati enggak? Sakit hati. Ini Yesus dikatakan dia mengalami yang namanya dia dihina dan dihindari orang. Terus kemudian seorang yang penuh apa? Kesengsaraan dan yang biasa menderita apa? Kesakitan. Ditambah lagi di bawah, ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Ayat 4. Tapi sesungguhnya apa? Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Bayangkan Bapak Saudara sekalian. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Terus, padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Terus ayat 5. Tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, gara-gara hidup kita ini yang mokong, suka memberontak. Siapa di sini yang suka memberontak? Gara-gara pemberontakan kita tuh Yesus ditikam. Dia diremukan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Kita itu enak, ya. Yesus yang menderita tapi kita yang enak. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan, dia penderitaan yang mengubah dari binasa menjadi keselamatan atau hidup kekal. Itu Yesus alami. Jadi betapa bersyukurnya, betapa kita bangga kita punya Yesus. Kita punya Allah yang luar biasa. Karena dia sudah menderita untuk kita. Bahkan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Jadi kenapa dia disalib? Karena dia mau menyelesaikan dosa yang begitu mengikat. Dan ketika dia betul-betul mengalami penderitaan dan lunas dia bayar di kayu salib. Dosa itu bisa diselesaikan. Makanya Yesus pernah berkata di kayu salib. Apa? Sudah selesai. Terus kemudian kita lihat apa yang terjadi ketika dia disalib, Bapak Saudara sekalian. Karya salib itu adalah karya yang luar biasa. Ya. Bahkan kalau kita lihat di perjanjian lama ya pernah digambarkan Yesus itu seperti ular tembaga yang diangkat tinggi. Kita ingat ya peristiwa Musa ya.
dengan ular tembaga. Ada begitu banyak dipatuk ular, ya, dan semua pada mati. Tapi ketika orang walaupun dipatuk ular, ya kan, tapi kalau melihat ular tembaga itu yang ada tergantung itu, orang itu tidak akan mati, tapi diselamatkan. Itu gambaran dari orang-orang yang sungguh mau percaya kepada Yesus, yang melihat Yesus, yang percaya kepada Dia, walaupun sudah dipatuk oleh kuasa dosa, ya, tapi karena karya salib, justru karya salib, ya, yang bisa menyelesaikan dosa yang begitu menguasai manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah nonton film The Passion of Christ? Pernah ya? Apa yang terjadi ketika Yesus sudah ada di Golgota? Biasanya kalau orang sudah ada di adegan ini apa? Nangis. Betul ya? Nangis. Tapi sayangnya banyak yang cuma nangis tok. Tapi tidak mendalami betapa semua yang Yesus lakukan. Semua yang Yesus alami. Semua dia lakukan karena dia sungguh mengasihi kita. Dan gara-gara kita, dia mengalami situasi seperti itu. Dan ini bukan cuma adegan-adegan yang ditunjukkan supaya kita lihat. Tapi itu adalah satu kejadian yang betul-betul nyata, Bapak Saudara sekalian. Ya. Walaupun tadi pagi saya bilang ya, kita Kristen itu kan sering difitnah, ya, mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Yang disalib itu orang yang diserupakan katanya, ya. Sering dengar itu ya. Padahal sejarah membuktikan, Bapak Saudara sekalian, ya, menulis bahwa apa yang dialami oleh Yesus itu bukan cuma sekedar cerita, ya, hayalan, tetapi apa yang dialami oleh Yesus itu adalah kisah yang betul-betul terjadi. Itu dicatat ya oleh sejarawan-sejarawan zaman dulu. Termasuk di dalamnya ada Yosefus, ada Tacitus ya tulisannya. Dan kemudian ada banyak lagi kisah atau pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh murid-murid Yesus sendiri. Karena waktu itu murid-murid itu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Cerita itu kemudian direkam ya oleh penulis-penulis kitab. Ya, termasuk penulis-penulis kitab Injil. Dan itu betul-betul terjadi. Dan penulis-penulis kitab Injil itu tidak jauh jaraknya ya dengan kejadian waktu Yesus disalibkan, dan itu betul-betul harus kita percayai, Bapak Saudara sekalian. Dia benar-benar mengalami yang namanya penderitaan. Terus kemudian dia disalib, ya. Dan seterusnya kita lihat bahwa dia mengalami yang namanya betul-betul mati, bukan cuma sekedar pingsan, ya. Dia mati, Bapak Saudara sekalian. Jadi Yesus itu betul-betul mati. Dan inilah akhirnya kemudian terjadi yang namanya penebusan. Ya, penebusan atau pertukaran. Jadi harusnya kita yang mengalami tapi ditukar. Yesus yang akhirnya menanggung semuanya. Jadi ketika kita ngomong Bapak Saudara sekalian dengan menyampaikan kredo rasuli, ya kan? Aku percaya kepada Allah Bapa, Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi, pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, lahir dari anak darah Maria, dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ya, terus kemudian yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kita harus betul-betul menyadari ini, dan kita juga mendalami makna dari ucapan kita, bukan cuma sekedar kita menghafal. Ya. Yesus itu betul-betul mengalami situasi itu. Kita baca dulu firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun apa? Dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan
telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan bahwa dia itu sebetulnya adalah Allah sendiri. Tetapi dia rela mengosongkan dirinya. Kalau dia pakai kapasitasnya seperti, atau dia pakai kuasanya, otoritasnya sebagai Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa saja sebetulnya dia terhindar dari penderitaan, betul? Tadi kita sudah baca, dia katakan bahwa saya tidak berasal dari dunia ini. Bisa saja kalau memang saya bisa kerahkan pasukan ya untuk menggagalkan semua apa yang dilakukan oleh imam-imam dan tua-tua waktu itu. Tetapi kita lihat, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia apa? Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Dia merendahkan dirinya. Itulah Tuhan. Nah, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengikuti teladan dia, bahwa dia merendahkan diri. Ya. Tapi seringkali manusia yang mengucapkan ini kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita juga harusnya merendahkan diri, betul? Rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati. Tapi manusia itu sulit ya. Manusia selalu maunya di atas, betul ya? Termasuk, lihat kiri kanan, termasuk kita seringkali menghadapi situasi di mana kita ya seringkali tidak mau kita direndahkan. Padahal Yesus sudah memberikan teladan bahwa kita itu harus merendahkan diri. Alkitab sendiri mengajarkan bahkan itu seringkali kita ucapkan dan kita sebutkan bahwa kalau mau mengikuti Yesus itu harus pertama memikul salib, pertama menyangkal diri, memikul salib, yang ketiga apa? Mengikut aku. Apa artinya mengikut aku? Meneladani Kristus. Apa artinya meneladani Kristus? Ngikut seperti apa yang Yesus lakukan. Bahkan pernah kita bahas bahwa meneladani Kristus artinya kita itu harus mencintai apa yang Yesus cintai dan membenci apa yang Yesus benci. Amin. Kita mencintai apa yang Yesus cintai dan membenci apa yang Yesus benci. Itu Bapak Saudara sekalian. Karena dia sudah menderita, dia sudah disalib buat setiap kita. Ya. Kemudian jadi dia mengalami penderitaan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, itu memang kita akui, kita percaya. Terus kemudian apalagi dia disalib, mati dan dikuburkan. Ya. Kenapa kok dikuburkan? Ya karena memang mati, Bapak Saudara sekalian. Kalau cuma pingsan dibawa lari ke, nah waktu itu belum ada rumah sakit, jadi dibawa lari ke tabib harusnya ya. Dan Yesus itu betul-betul mati. Dia dikuburkan. Kemudian apa? Turun ke alam maut. Nah coba kita akan simpulkan secara sederhana apa yang boleh kita pelajari pada sore hari ini, Bapak Saudara sekalian. Ya. Kita akan lihat berkat apa yang bisa kita dapatkan ketika kita menyebutkan bahwa Yesus itu pernah menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kemudian dia mati, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Kalau kita lihat memang Pilatus itu adalah seorang ya tokoh ya sejarah yang nyata, memang dia pernah hadir. Pilatus itu adalah seorang pengambil keputusan waktu itu. Tapi ternyata dia adalah orang yang suka apa? Cuci tangan. Ya. Dia tahu kok, tadi kan kita sudah bahas, dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Ya kan? Dia tahu bahwa harusnya dia bisa memutuskan bahwa Yesus itu jangan dihukum. Yesus jangan dihukum.
tapi ternyata dia cuci tangan. Kita pun kadang-kadang melihat ada orang-orang yang di sekitar kita yang suka cuci tangan. Ya, suka cari kambing hitam. Dan itu banyak kita temui. Dan kalau kita mengucapkan kredo ini, Bapak Saudara, kita juga harus ingat. Ya mungkin kita akan ketemu dengan orang-orang yang cuci tangan. Karena di sini menyebutkan Pontius Pilatus. Ya kan? Kita tidak sendiri mengalami situasi seperti Yesus sudah mengalami lebih dulu. Ada orang-orang yang suka cuci tangan. Berarti kita tidak boleh merasa sakit hati kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu. Ya. Mengalami sengsara ya di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Yesus dihukum dengan tidak adil. Ya. Sehingga dia mengalami penderitaan. Penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah penderitaan yang nyata, bukan cuma sekedar cerita atau mitos, tapi penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah penderitaan yang nyata. Kenapa Yesus harus mengalami seperti itu? Ya. Yesus mengalami penderitaan, ya, supaya dia mengerti penderitaan kita. Dia jadi manusia dan mengalami penderitaan. Supaya dia mengerti. Dan ketika kita mengalami, Yesus sudah pernah mengalami. Dan saya percaya Bapak Saudara, saya berkali-kali saya bilang bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti penderitaan kita. Dan Tuhan Yesus ketika melihat penderitaan kita, dia tidak menunda-nunda sebetulnya untuk menolong kita. Cuma masalahnya kita yang seringkali lari dari Tuhan. Sudah menderita, tapi kita seringkali lari jauh dari Tuhan. Padahal kata firman Tuhan apa? Kalau kita sedang mengalami pergumulan, kita sedang mengalami penderitaan, letih, lesu, dan beban berat, harusnya datang kepada siapa? Datang kepada Yesus, tapi kita seringkali mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan ada begitu banyak orang seringkali membuat Yesus dikatakan Yesus itu sebagai apa? Kekuatan sendiri. Kalau sudah tidak mampu dengan kekuatan sendiri, baru kita lari ke Tuhan. Padahal Tuhan bilang harusnya kita mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tapi seringkali kita mau coba dulu dengan kekuatan sendiri. Baru kemudian sudah tidak berdaya, baru Yesus alternatif terakhir. Harusnya Yesus yang utama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, maka yang lain-lain akan ditambahkan. Coba seringkali ketika kita mengalami situasi yang sulit, kita mau coba-coba berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Jadi Yesus mengerti penderitaan kita, Bapak Saudara sekalian. Amin. Jadi jangan pernah ngomong, oh Yesus kok lupakan saya. Ya. Masih banyak jalan keluar saat kita mengalami penderitaan. Amin. Karena kita percaya Yesus, jangan seperti orang yang tidak ada pengharapan. Ketika mengalami situasi yang sulit sedikit aja langsung nyanyi. Aku tak sanggup lagi. Apa? Menerima. Apa? Oh berarti ini angkatan tahun berapa ini ya? Lupa lagunya. Lagu ini kan lagu tahun 70-an ya. Betul ya Pak Tris ya? Tapi sekarang sudah nggak ada yang nyanyinya kayak gitu ya. Nggak ada lagi yang nyanyi lagi lagu begitu. Yesus pernah menderita ya. Kemudian dia disalibkan seperti pasal 2 ayat 8 dan juga Galatia pasal 3:13. Salib ada hukuman yang paling hina Saudara sekalian ya. Tidak ada yang lebih hina dari hukuman disalib. Karena itu dikatakan sebagai kutuk atau perbuatan yang paling hina. Hukuman yang paling hina, dan itu Yesus sudah pernah alami. Dan itu semua supaya kita justru yang hina jadi mulia. Yesus rela dihina sehina-hinanya supaya kita yang hina jadi mulia. Sudah sekalian, pertanyaan sederhana. Kalau Yesus sudah pernah rela ya
disalibkan menderita demi kita, ya. Bisakah kita, Bapak Saudara, apakah kita juga rela menyangkal diri demi dia? Ya. Rela nggak kita, Bapak Saudara sekalian? Demi kita menyenangkan Tuhan, kita menyangkal diri. Kita menyangkal diri, kadang-kadang ada dosa yang begitu menggoda. Ya, dosa itu selalu menggoda, Bapak Saudara sekalian. Seringkali ketika kita dikasih pilihan antara ketika kita melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu, tetapi itu akan menyakitkan hati Tuhan, atau menolak untuk menyenangkan hati Tuhan, kita seringkali gagal. Ya. Apalagi kalau sudah berbicara cuan, berbicara cien, ya, berbicara penghargaan, ya, kadang-kadang kita terjebak di situ. Tapi Yesus rela menderita, dia menyangkal dirinya supaya kita itu betul-betul mengalami keselamatannya. Kita seringkali tidak bisa menyangkal diri. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi harus memilih, ya, apakah kita memuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan atau menyakiti hati Tuhan? Seringkali kita justru memilih menyakitkan hati Tuhan. Tapi hari ini Bapak Saudara sekalian, kita belajar hal yang sederhana. Yesus sudah menderita, bahkan dia sampai mati dan dikuburkan. Nah, jadi Yesus itu betul-betul mati, dia dikuburkan, artinya matinya itu betul-betul mati. Dan kematian Yesus sampai dia betul-betul dikuburkan, peristiwa penguburan Yesus, itu menggambarkan bahwa Yesus itu adalah final dari semua karya keselamatan yang dia kerjakan selama dia ada di dunia. Ya. Atau itu adalah final atau ujung dari, harusnya itu sudah akhir dari penderitaan Kristus untuk menebus manusia. Jadi penderitaan Kristus cukup sampai dikubur. Betul? Tapi ternyata Yesus juga mungkin masih menderita sampai hari ini. Gara-gara apa? Gara-gara yang mokongnya kita, ya kan? Gara-gara sombongnya kita. Bahkan di Ibrani sering disebut bahwa kita masih seringkali menyalibkan Yesus. Gara-gara perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perbuatan kita yang sungguh-sungguh melukai hati Tuhan. Cara kita bersikap, cara kita berperilaku, seringkali membuat Yesus itu tersakiti, masih tetap menderita. Tapi saya percaya kita semua yang hadir di sini, menyalibkan Yesus cukup cuma satu kali. Ya. Karena sebetulnya kubur itu adalah akhir dari penderitaan Kristus. Harusnya jangan kita meneruskan penderitaan Yesus dengan cara hidup yang tidak berkenan kepada Dia. Yang terakhir, turun ke alam maut. Ya. Wah, Yesus pernah turun ke alam maut. Untuk apa, Bapak Saudara sekalian? Ternyata dia turun ke alam maut dan dia lolos. Karena dia dibangkitkan. Dia turun ke alam maut untuk mengalahkan maut. Jadi maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Makanya kita punya pengharapan bahwa memang mungkin satu saat nanti kita akan juga meninggal, kita akan mengakhiri dunia. Tapi alam maut tidak akan pernah menahan kita, karena Alkitab katakan bahwa kita akan dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi manusia itu tidak usah perlu takut kalau seandainya memang sudah waktunya kita harus mengakhiri dunia dan memasuki yang namanya alam maut. Kita tidak usah takut. Kenapa? Karena Kristus sudah pernah mengalahkan maut. Dengan cara apa? Dia akhirnya dibangkitkan. Saya percaya juga kita akan mengalami hal yang sama. Amin. Bahkan ketika Yesus masuk ke alam maut, itu gambaran dari tidak ada tempat yang terlalu gelap yang tidak bisa dijangkau oleh Tuhan Yesus. Yesus bisa menjangkau sampai ke alam maut. Sebagai akhir, Bapak Saudara sekalian, ya, bahwa Yesus menderita supaya kita diselamatkan. Yesus menderita supaya kita dipulihkan.
Yesus disalibkan supaya kita dibebaskan. Yesus mati supaya kita hidup. Kemudian kita akan mengucapkan Bapak Saudara sekalian satu kalimat yang terakhir. Tadi pagi juga semua kita mengucapkan. Ya. Mari sama-sama kita sebut. Kristus turun paling dalam untuk mengangkat kita paling tinggi. Sama-sama ucapkan. 2, 3. Kristus turun paling dalam supaya kita naik di tempat yang paling tinggi. Haleluya. Jadi Yesus bukan cuma turun dari sorga ke dunia, bahkan dia turun sampai ke alam maut. Supaya apa? Supaya kita itu diangkat ke tempat yang paling tinggi. Bersama-sama dengan dia di sorga. Amin. Siapa yang percaya masuk surga? Amin. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala.